Shalom sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Habakuk 2 ayat 4. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Idama natialdo ibana dang tigor rohana di bagasan, alai anggo halak partigori, manguludo binahenni parsihohokna marhaporsiaon. Lurus hati dan hidup oleh percaya. Sahabat yang diberkati Tuhan, hati yang baru dan roh yang baru telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Hati yang taat kepada perintah Tuhan, hati yang mau selalu dibaharui oleh firman Tuhan setiap hari di tengah banyaknya pertanyaan, di tengah banyaknya sesuatu hal yang kita perhatikan di dunia ini. Dengan menyatakan bagaimana, mengapa, dan kapan kita menggali untuk menemukan jawaban-jawaban yang memuaskan. Tetapi tidak semua pertanyaan memiliki jawaban yang tersusun dengan rapi. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab biasanya akan memunculkan lebih banyak pertanyaan dan mungkin bisa menjadi ragu yang terus mengusik dan menghancurkan semangat. Habakuk adalah seorang yang mencari jawaban, merasa galau karena apa yang dilihatnya. Ia pun mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Habakuk melihat dunia yang sedang sekarat dan hal itu menghancurkan hatinya. Mengapa ada penjahat atau kejahatan di dunia? Mengapa orang fasik tampaknya menang? Dengan berani dan penuh keyakinan ia membawa keluhan-keluhannya langsung kepada Allah. Dan Allah menjawab dengan bertubi-tubi bukti-bukti kepada Habakuk. Kejahatan dan ketidakadilan kelihatannya memegang kuasa. Seperti Habakuk, orang-orang Kristen seringkali merasa marah dan kecewa ketika melihat apa yang terjadi. Habakuk mengeluh kepada Allah mengenai situasi itu. Jawaban Allah kepada Habakuk sama seperti jawaban yang akan Dia berikan kepada kita. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu dengan sungguh-sungguh, Dia pasti akan datang. Memang tidak mudah untuk bersabar, tetapi hal itu menolong kita untuk mengingat bahwa Allah senantiasa menjawab setiap permohonan kita. Bahwa Allah sangat membenci dosa. Hukuman atas dosa itu pasti akan datang. Karena Allah menyuruh Habakuk, nantikanlah itu, maka kita juga harus percaya kepada Allah meskipun kita tidak mengerti dengan peristiwa-peristiwa yang ada dan kita bertanya kepada Allah, percayalah Tuhan pasti menjawab setiap seruan kita kepadanya. Jika kita melihat seperti orang-orang yang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, lebih bahagia, sepertinya mereka lebih sejahtera, lebih populer dalam kehidupannya. Firman Tuhan mengatakan bahwa mereka tidak lurus hatinya. Sebab di balik semua yang mereka lakukan, hanya ingin mencari pujian atas diri sendiri, mereka akan jatuh pada kesombongan. Tindakan mereka yang mereka lakukan tidak dibarengi dengan ketulusan dalam bertindak, ketulusan dalam menolong, ketulusan dalam berbuat baik. Semua yang dikerjakan ada maksud untuk mencari imbalan dan mencari keuntungan bagi diri sendiri. Hal ini tidak seharusnya memengaruhi kita untuk setia sebagai orang benar. Jika orang di sekitar kita yang kelihatannya sungguh berbahagia sementara mereka sangat jauh dari kebenaran Allah, maka jangan kita menjadi tergoda untuk menjadi serupa dengan mereka. Sebagai orang benar dan kebenaran kita adalah berdasarkan firman Tuhan dan kita dibenarkan melalui iman, tentu kita hidup di dalam firman Tuhan yang menguatkan kita untuk tetap setia hidup dalam kebenaran. Iman kita kepada Kristus menguatkan kita untuk tetap setia kepada Allah yang adalah sumber segala yang baik dalam hidup ini. Jika kita memiliki banyak pertanyaan-pertanyaan,
sebagaimana yang dialami Habakuk. Mari kita bertanya kepada Tuhan. Dasar dari pertanyaan kita adalah karena kita percaya bahwa jawaban dari segala pertanyaan kita berasal dari Tuhan. Walau terkadang jawaban itu tidak seperti yang kita harapkan. Bertanya kepada Tuhan karena percaya bahwa sumber jawaban dari semua pertanyaan kita adalah Tuhan. Cara dan waktu Tuhan menjawab pertanyaan kita adalah sesuai dengan kehendak-Nya. Sahabat yang diberkati Tuhan, sebagai orang yang telah dibenarkan melalui iman, mari kita hidup dengan selalu sesuai kehendak Tuhan, jauh dari kesombongan, tetapi rendah hati dan juga lurus hati, sebab Dia sumber kehidupan, memelihara dan mencukupkan kita. Dia mengetahui segala yang terbaik bagi kita. Jaga hati untuk terus lurus, jaga hati untuk senantiasa tulus, jaga hati untuk senantiasa rendah hati di hadapan Tuhan. Dia pasti bertindak. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Jaga hati kami Tuhan, untuk kami senantiasa lurus, fokus hanya kepada Tuhan saja. Dan kami mau hidup oleh percaya kami kepada Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.